pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran agama yang dimana sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mengingatkan untuk kalian tidak lupa berdoa. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini masuk ke karya keselamatan Allah melalui para nabi. Di mana di sini terbagi menjadi 5 tema. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai Nabi Elia. Dan sekarang kita memasuki tema dengan Nabi Yesaya. Begitu besar kasih Allah kepada umatnya, Allah tidak mau membiarkan umatnya terus dalam penderitaan. Maka Allah mengutus Nabi Yesaya untuk mengajak umatnya kembali padanya dengan bertobat dan menjanjikan akan datangnya seorang Mesias penyelamat, Sang Raja damai dari keturunan Daud. Demi kejayaan suatu bangsa, seringkali rakyat kecil pada korban oleh para penguasa, seperti yang dialami oleh umat Israel pada zaman Nabi Yesaya. Mereka tidak mampu membela diri mereka sendiri, maka mereka mendambakan seorang yang mampu menyelamatkan mereka. Perlakuan seperti ini juga masih diketemukan pada zaman sekarang ini, seperti kisah Kedung Ambo dan lain sebagainya. Allah telah berulang kali mengingatkan umatnya melalui para nabi, namun manusia tidak berhenti berbuat dosa. Allah mengutus Nabi Yesaya untuk mengingatkan mereka, terutama kepada para penguasa yang selalu menindas orang-orang lemah dan menderita demi kepentingan mereka agar mereka kembali kepada Allah. Allah tidak berkenan akan persembahan mereka yang tidak murni. Allah menginginkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bila mereka tidak bertobat, bencana akan datang dan negeri mereka akan mengalami kehancuran. Akan tetapi, juga Allah menjanjikan keselamatan bagi umatnya yang setia. Allah memberikan pengharapan kepada umatnya bahwa Allah akan selalu setia menyertai dengan mengutus Sang Juru Selamat yang disebut Mesias dan Raja Damai, yang akan memerintah dengan penuh kedamaian dan kebenaran. Juru Selamat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah Raja Damai yang perkasa, penasihat ajaib yang kekuasaannya tidak berkesudahan. Dia berasal dari keturunan Daud. Roh Tuhan ada padanya. Akan menghakimi orang dengan keadilan dan kebenaran. Ia akan mendamaikan semua makhluk, dan dialah hamba yang setia mengalami penderitaan demi keselamatan semua orang. Juru selamat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama telah nyata dalam diri Yesus Kristus. Dialah putra Daud yang turun ke dunia dilahirkan oleh perawan Maria yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, membawa manusia kepada kebenaran dan mendamaikan semua orang. Dialah hamba Allah yang setia, yang telah rela mengorbankan dirinya demi keselamatan semua orang. Nah, anak-anak, menjadi seorang pemimpin atau penyelamat tidak harus dengan kekuasaan atau dengan kejayaan yang dimilikinya, tetapi seorang yang rela mengorbankan seluruh perhatian dan hidupnya demi keselamatan orang lain yang membutuhkan. Seorang pemimpin adalah pelayan bagi warganya, bukan dilayani. Sama seperti Bunda Teresa yang telah tulus ikhlas membebaskan orang-orang terlantar dan menderita dengan cara mengambilnya dari jalan yang merawatnya dengan tulus dan penuh kasih sayang. Penderitaan manusia mirip yang dialami dan dihadapi oleh Bunda Teresa juga yang dirasakan oleh bangsa Israel pada masa pembuangan. Sebab mereka telah menjadi budak di negeri orang. Seorang budak adalah pekerja yang sangat hina. Mereka tidak akan pernah menjalankan adat dan kebiasaan mereka, sebab setiap tindakan mereka selalu dibatasi. Bangsa Israel merindukan seorang penyelamat yang mampu membebaskan mereka seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Allah melihat penderitaannya
Maka Allah mengutus Nabi Yesaya untuk memberikan pengharapan bagi mereka dan menjanjikan seorang penyelamat Israel, yaitu Mesias, Sang Raja Damai. Maka untuk itu, ibu berpesan kepada anak-anak seluruhnya, jika nantinya kalian menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang bijaksana, yang tidak memandang rendah bawahan yang kamu miliki, karena kalian adalah sama-sama manusia yang harus saling menghargai satu sama lain. Tidak perlu memandang dari segi materi ataupun dari fisik. Jadilah pemimpin yang menjadi pedoman bagi bawahanmu, supaya bawahanmu pun menyenangi dirimu menjadi seorang pemimpin seperti Nabi Yesaya yang disenangi oleh bangsa Israel. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Supaya kalian lebih memahami tentang Nabi Yesaya, maka ibu memberikan tugas kepada kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada pada buku paket kalian halaman 60. Sekian dan terima kasih, tetap jaga kesehatan, salam sehat dan selamat siang.